ก็ฝากถึง X Fan นะครับ I love you X Fan Waduh, ini sebenarnya apa yang terjadi dengan X-Fan dan juga Magic Esports? Sapa-sapaan udah langsung bilang I love you. Wah. Karena mungkin lebih ke mereka sadar dua-dua tim ini sama-sama bisa perangin tim Indonesia terutama di early, ya kan? Ya. Kalau gua nyambung ngobrolan tadi, gua ngelihatnya lebih ke gimana caranya supaya Indo lebih berani untuk perang early, tapi Oke. nggak di satu compound. Karena yang udah ketutup exit plan-nya sehingga dia kekunci pergerakannya. Oke. Dan sepertinya terima kasih banyak Pigan. Siap, akan saya lanjutkan bersama Bapak Skyla di Sokin. So, Survivors jangan lupa dukungan terbaiknya untuk tim-tim Indonesia di Free Fire Invitational 2023 Grand Final hari kedua. Pesawat sudah mengudara datang dari arah Sentosa menuju ke arah Shipyard. Ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik untuk teman-teman dari Magic Esports, karena Magic Esports ngeluting duluan, selesai duluan, dia bisa look around sekitar kota tua dan juga Mars Electric duluan. Nah, ini menjadi pertanyaan besar buat gua, kemana First Riders akan bergerak gitu. Karena Oh, ini wow. bakal cukup jauh. Tapi yang kita tahu pasti, First Riders juga punya satu drop zone ketika mereka bermain di Free Fire Master League Season 7 itu bermain di Bima dan juga Katulistiwa. Gak Ya. menutup kemungkinan kalau mereka bakal turun ke arah sana atau membiarkan siapapun yang ada di sana dan coba untuk berlari ke Clock Tower langsung bergerak ke arah Hanggar. Yes, tapi sepertinya bakal ada tensi yang cukup tinggi Bung Skyla melihat dari minimap yang harusnya boleh disorot sekarang juga sama Bapak Observer kita yang dari Thailand, karena bakal ada aksi dari Genesis Dogma melawan tim Flash. Kali ini Genesis Dogma kehilangan dua playernya, tapi Beo di sana sudah berhasil terculik dan Bloody juga cukup sekarat. Langsung diratakan begitu saja dengan kerjasama yang solid sekali dari That's it. Ini yang kita maksud dari awal game berjalan. Emang Genesis Dogma membutuhkan hal tersebut. Genesis Dogma punya game di mana mereka memiliki team fight early yang sangat kuat dan langsung dibuktikan oleh mereka, membuktikan bahwa tim Flash selaku preman dari Mil dipulangkan gak nyampe 20 detik waktu in game berjalan, Pak. Itu cepet banget. Dan eksekusi dari teman-teman Genesis Dogma benar-benar on point barusan. Nice. Ini juga membuktikan kalau kayak dari Kiki sempat ada cerita sama gue bakal pindah drop zone, tapi dia bakal langsung memangsa tim yang cukup kuat dari Vietnam. Sepertinya aksi juga udah lanjut lagi dari arah pick tadi, sempat ada konteks, udah berhasil dapatkan 1-2 bahkan dari Magic Esports menuju ke arah P. Dimana kita tahu P Esports sendiri juga udah nggak bisa berbicara banyak selain mengandalkan revival system di sana. Terlihat udah terbidik dan satu persatu mulai terlockdown posisinya. Donbu berhasil dapetin nuke. Sisa satu lagi di NP. Hanya berharap dan berdoa kenceng-kenceng. Semoga dia selesai menuju ke arah revival system. Ada Sense Shockwave agak ke delay harus sedikit lagi. Nggak Ini sempat. dia. Langsung dipulangkan ke arah lobby Esports kali ini. Dan kalau gue ngomongin teman-teman dari Magic Esports ini, gue pengen bertanya sama lo Ajis, Fan. Mereka punya drop zone di daerah Sentosa. Betul. Tapi mereka mengirimkan 3 orang langsung ke arah pick. Menurut lo, potensi apa yang coba mereka cegah? Atau mereka memiliki objektif tertentu untuk turun ke daerah pick? Mereka tahu betul di pick itu bakal jadi pecah perang. Asumsinya Genesis Dogma turun di situ lagi karena ganti hari, kemungkinan hari pertama Genesis Dogma main default lagi. Betul. Ada tuh tipikal tim yang memang ganti hari mainnya default lagi di Betul. round-round awal gitu Ya. ya kan. Dan kayaknya Magic Esports tuh udah baca itu, makanya dia mau coba kirim playernya 3 ke arah sana seperti biasa. Kayak ini tuh mainnya kayak Onyx sama kayak Ses. Kalau misalkan 3 dikirim untuk ngecek ya kan, satunya jaga revival system atau vending machine. Oke, kalau dari POV gue, mungkin yang gue lihat dari Magic Esports ini adalah mereka ingin coba memanfaatkan situasi pergerakan mereka ketika dari Sentosa untuk mengamankan daerah kaki picknya agar tidak ada terjadinya pembegalan, dengan ditambah mereka memiliki advantage turun duluan di sana, Jisman. Dan pada akhirnya, kalaupun mereka harus tumbang tiga-tiganya, tidak menjadi kerugian karena mereka bisa balik lagi anyway. Betul. Wow, well said banget dari Bung Skyla, karena dia juga tahu kan FW pasti ke kaki bukitnya. Betul, itu ya kan, ke ya. dekat mercusuar.
dan dia mencegah hal tersebut biar kelihatannya dari FW, oh udah ada yang standby di sana gitu ya kan. Nggak bakal ngedeket lagi dan Nggak dia bakal punya pergerakan yang jadi smooth pada akhirnya. Betul. Dan kalau kita lihat dari JRC, early fight mereka berbuah cukup manis, mendapatkan 2 poin eliminasi dari seorang Lim dan juga Faiz, 1 masing-masing, yang tentunya ini bakal membuat mereka punya advantage bermain di sekitar Bima Sakti tanpa ada hambatan, apalagi kalau mereka mau bergerak ke arah pick dari sekarang. Menurut gua, poin plus dari Genesis Dogma sendiri adalah mereka berhasil mendapatkan millnya. Kita tahu mill itu tidak seperti di FFML Season 7 untuk di FFSC Grand Final ini. Pergerakan mereka bakal cukup smooth, mereka nggak bakal ketemu siapapun dan mereka bisa dapetin checkpoint kedua mereka. Dan kesempatan mereka untuk berada di zona ketiga nanti terbuka dengan sangat lebar. Ini keputusan yang sangat jenius menurut gue dari GD untuk ngedrop di sana. Bukan cuma keputusannya aja, tapi mentalitinya kalian udah bisa lihat. Mereka punya semua hal. Mereka nggak mau main dengan cara yang begitu-begitu aja. Mereka coba untuk lebih pragmatis lagi, dan tentunya ini satu sign yang sangat positif dari GD. Yes, pembukaan round kita semoga berdampak kepada sisa round yang akan kita jalani hari kedua ini. Dan, Amin. menyambung ke arah Magic Esports, dia datang ke arah tengah ya. Kemarin tuh sempat kejadian Bung Skyla di round awal, ujung-ujungnya Magic Esports dicegat sama P di Kota Tua, dan Kota itu Tua. alot banget di rumah L ya kan. FW juga datang dari atas, itu situasi yang nggak menyenangkan sekali untuk teman-teman dari FW Magic Esports. Sampai akhirnya Magic Esports juga baca hal tersebut. Sekarang kita juga lihat situasi yang berubah terjadi sama Expan. Expan akhirnya nggak di CT-nya, dia coba explore dari Observe bentar, habis itu dia langsung jalan ke Atul. Udah ketemu teman-teman dari GRC, coba diadu kali ini. 3 poin eliminasi dikantongin Extroy, cukup sekarang di sana berhasil dapatkan oleh Ektindir. Nice move dari Ektindir, respect-nya lebih terlihat kali ini dari GRC. Dapat double duel di sana, udah dibuka juga untuk membuka jalan sampai era Cobra. Sepertinya juga akan dipatok oleh Dir dengan segala kekuatannya. Raskun berkolaborasi dengan sangat baik sama dengan Ektindir. Kali ini GRC menjadi kill leader. Oke, kalau kita lihat dari Expan sudah berhasil dipulangkan ke arah lobby, menyisakan sekitar 3 tim saja menyusul teman-teman dari PE Sports. Tapi bukan kabar baik dari Magic Esports kali ini, karena mereka ternyata satu persatu berhasil di take down oleh teman-teman dari tim Flash kali ini. Dan dari Evo Esports. Dan kalau kita lihat, masih ada seorang Craven yang sebenarnya tadi dia udah nyebrang ke arah Kota Tua karena teman-temannya kesulitan. Pada akhirnya dia coba balik lagi ke arah Sentosa. Tapi ini yang menjadi pertanyaan besar. Harusnya secara bigger picture, kalau mereka paham apa yang mereka lakukan, mereka udah mendapatkan objektif pertama mereka. Mereka menguasai picknya, mereka tinggal amanin di bagian kaki dari picknya aja. Dan mungkin ke arah Pochinok juga, karena bakal ada satu upaya dari Force Phoenix juga untuk mencegah di daerah sana. Tapi sayangnya, gue nggak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka bergeraknya lebih ke arah rumah yang ada di bawah kaki pick. Dan pada akhirnya mereka ke pick off satu persatu yang dimana mereka udah punya advantage, akhirnya harus mengulang lagi. Iya. Dan menjadi sebuah kerugian. Ya, bisa dibilang rugi karena memang sebenarnya serba salah Bung Skyla ya. Ya. Dia tuh harus memikirkan circle selanjutnya, yang mana dia udah tahu circle selanjutnya tuh nariknya ke atas. Cukup jauh. Jadi mau nggak mau dia harus fight sama FW. Oke. Dan kebetulan fight sama FW kalah jumlah. Jadinya kalah, dan itu emang harga yang harus mereka bayar. Akhirnya ngereset lagi dari ulang. Dan sekarang tinggal gimana Magic Esports ini mengandalkan vehicle paling kalau misalkan mau masuk ke circle. Tapi udah pasti susah karena beberapa tempat, beberapa spot itu udah pasti ditempatin sama tim-tim yang udah standby di sana duluan. Contohnya Genesis Dogma. Ini udah bukan jadi jalan yang mudah untuk Genesis Dogma karena open field banget, dan FW datang di waktu yang tepat. Sekarang sepertinya Yos tinggal mengharapkan pertolongan dari temannya. Untungnya masih sempat, belum telat. Tapi kali ini dari Naipan dan juga teman-teman FW Esports langsung menunjukkan hujan pelurunya. RGS juga digunakan untuk menghancurkan pertahanan duel yang dimiliki oleh Genesis Dogma. Di sana juga sudah mulai tersenggal-senggal. Darah pun juga mulai terkikis, tapi sepertinya masih punya kesempatan untuk mengamankan sebuah compound yang ada di plantation. Wise banget keputusan dari Genesis Dogma. Mereka tahu betul sebenarnya ketika mereka melakukan fight dengan FW, satu orang terkena down barusan. Tapi kalau mereka lanjutkan fightnya, menurutku besar kemungkinan mereka bisa memenangkan fight tersebut. Tapi yang mereka pikirkan adalah plan B-nya. Apa yang terjadi ketika mereka berhasil mendapatkan teman-teman dari FW dan mereka tidak mendapatkan kompon yang mereka inginkan. Mereka nggak mau kehilangan hal tersebut. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menghiraukan FW dan bergerak untuk menuju ke kompon yang mereka inginkan. Tapi yang kita tahu pasti adalah
kesempatan dari Genesis Dogma terbuka lebih luas lagi ketika mereka tidak melakukan holding di daerah rumah garasi barusan. Mereka langsung ke daerah atas, mereka secure batunya. Ini menjadi satu hal yang sangat baik karena kalau kita ngomongin masalah tragedi-tragedi yang udah pernah terjadi di sebelum-sebelumnya, rumah tersebut menjadi rumah kematian untuk semua tim Indonesia. Semangat. Ditambah di batunya atas. Kalau nggak SBTC, ya Arena di situ. Ya. Jadi dia pengen ambil tempat itu duluan, walaupun memang sangat sulit tentunya. Harus melewati open field dan juga beberapa hujan peluru yang datang udah pasti dari arah belakang juga. Kebetulan aja ada UAV sempat mengakomodir teman-teman FW, jadi FW jadi kebantu banget untuk nge-track pergerakan dari Genesis Dogma kali ini. Untungnya, setidaknya dia masih ada bertahan. Tapi perlu diingat juga Bung Skella, masih 35 orang dan 9 tim. Jadi walaupun mungkin kelihatannya lo zone 5 sampai kayak zona 2, zona 3 menuju zona 4, lo belum bisa dibilang aman. Even lo tadi udah dapet modal 4 poin eliminasi. Ya, dan ini tentunya menjadi kerugian pada akhirnya karena Ya. Genesis Dogma harus kehilangan satu orang dan teman-teman dari SBTC-nya berhasil masuk ke daerah atas juga. Sebenarnya tadi kalau GD nggak dapat halangan dari teman-teman FW, gue yakin bener teman-teman dari GD ini udah prepare pergerakan dari teman-teman SBTC. Mereka bakal bergerak ke arah kanan, mereka coba cegat SBTC-nya dan pada akhirnya bagian atas Katulistiwa jadi milik mereka seutuhnya. Tapi pergerakan yang sangat agresif ditunjukkan oleh teman-teman dari FW Esports kali ini. Mereka mulai maju ke daerah pertahanan dari GD, tapi GD sudah menyiapkan satu upaya backup plan dari pergerakannya di sana. Seorang Bunjem berhasil di take down kali ini. Harus lebih respect teman-teman dari FW karena nggak bisa dipungkirin teman-teman dari GD juga memiliki aim yang sangat amat perih. Plus banget, gue suka banget urutannya. GD itu menggunakan launchpad. Dia taruh Kiki duluan yang maju ke depan karena dia tahu Kiki bakal bisa nge-cover teman-temannya yang bakal dihajar dari belakang ketika di follow up sama FW. Dan FW sekarang mempunyai kesulitan yang berbeda. Dia harus handle orang yang di sebelah kanan yaitu SBTC. Sementara EVOS Phoenix harus muter otak. Dia mau kemana? Karena kalau misalkan dia ambil cerobong sama tenda, itu juga nggak aman-aman banget. Jaga visionnya lebih insecure lagi. Tiba-tiba ada surprise attack bisa aja datang dari arah bawah, dari arah Arsenal, dari arah dalam hanggar yang mana udah ditempatin sama Genesis Dogma. Dan sekarang 1-2 player dari Magic Esports juga akan berjumpa bersama dengan teman-teman dari EVOS Phoenix, di mana satu lagi sepertinya akan tumbang dari kejauhan. Sming bisa memaksimalkan aimnya dengan menumbangkan Get High, dan Morph seperti akan datang di waktu yang tepat. Momen ini terulang lagi untuk Morph, dan Morph bakal mendapatkan advantage untuk pundi-pundi poin eliminasinya. EVOS Phoenix seperti biasa, sisa satu udah pasti kabur, dan sekabur-kaburnya EVOS Phoenix harusnya langsung bisa ketep sama Phil. And that's it, that's how EVOS Phoenix tumbang di tangan Indonesia. Oh my god, satu aim yang sangat luar biasa dan Arena. Such a good news for Indonesia karena mereka berhasil ditumbangkan di posisi ke-8 tanpa memiliki poin eliminasi, dan ini menjadi satu hal yang sangat penting karena harusnya keempat tim dari Indonesia masih cukup lengkap, Haji Sven. Dan wah, barusan benar-benar Morph mendapatkan satu hal yang sangat luar biasa. Mereka mendapatkan timing yang bagus, mereka berhasil menumbangkan dua poin dari dua tim yang berbeda yang tentunya tim tersebut juga sedang mengancam posisi mereka sebelumnya. Sepakat, tim tersebut lagi nge-up banget di hari pertama ya kan. Dan yang menarik tadi gue lihat dapet di notif kill itu Wasana udah kena takedown. Artemis sekarang juga kena takedown dari teman-teman FW. JRC sendiri udah menguasai compound yang ada, dan kebetulan banget di sebelah kiri ini udah kosong. Paling ya itu Tyson ngidupin teman-temannya ya, tapi reset lagi dari awal, dan pasti sulit, dan bukan hal yang sulit gitu ya untuk teman-teman dari JRC, tapi lebih kesulit untuk SBTC-nya nih. Iya, bakal sulit buat SBTC-nya karena SBTC baru dihidupin 3 orangnya, mereka juga nggak punya resource yang cukup. Bahkan seorang Tyson bakal coba untuk bergerak dari atas dulu. Lozi-nya tentunya dapat keuntungan kali ini. Satu orang udah berhasil di take down. 6 poin eliminasi dari JRC. Oh my god, seorang 18 Deer mulai bersinar. Once again, Morph harus melakukan fight dengan teman-teman dari First Rider Cyclip. Satu persatu dari Morph sudah berhasil untuk ditumbangkan. Bahkan 2 player ya di sana sudah tersungkur. Sming dari belakang harus di take down oleh seorang Delve juga kali ini. 3 lawan 3 kondisinya, Jisper. Datang lagi Genesis Dogma juga ikut perangnya. Tim Indonesia tanpa yang namanya aliansi, aliansi klub inilah Indonesia. Perang saudara gak masalah, langsung diajar terus tanpa harus kabur-kabur. Terlihat Mal masih bisa bertahan Suzana, tapi udah mulai terkikis juga sama Zona. Langsung coba dimajuin begitu aja. Aduh, lagi ternyata masih bisa bertahan, dan akhirnya di selain Magic Esport tumbang peringkat ke-7. Berarti kalau Morph tumbang,
Morph masuk peringkat ke-6 dan Genesis Dogma langsung narik lagi karena dia sadar circle-nya udah nggak di situ dan kebetulan ada yang natakin. FW masih fokus natakin Morph, makanya Morph sama Genesis Dogma ke distract banget. Dan sekarang Genesis Dogma masih harus punya PR untuk masuk ke dalam zona dengan cara yang lebih aman. Nice try banget untuk Morph yang akhirnya tumbang juga. Ya, dan pada akhirnya JRC kalau kita lihat udah memiliki 8 poin eliminasi dan masih ada 5 orang 5 tim lagi maksud gua. Dan kali ini GD memiliki kesulitan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya karena mereka harus ditahan pergerakannya oleh teman-teman dari FW. Bahkan ada satu player dari First Riders yang sedang coba untuk bergelut dengan zona. Del juga bakal coba untuk ditatakin habis-habisan, menyisakan seorang Kiki aja yang bertahan di balik sebuah terowongan. Sementara sebentar lagi gue rasa First Riders bahkan dieliminasi oleh zona, tapi ternyata tidak, Jiswen. Yes, bakal ada kontak one by one Kiki melawan Souza kali ini. Dimana Souza akan mengambil jalur bawahnya, berhasil dieksekusi tentunya oleh Kiki. Nice try banget First Riders, at least dia udah berusaha yang terbaik. Tapi FW bakal coba commit rush menuju ke arah Kiki, dimana ini sebenarnya nge-reveal posisinya FW. Tapi FW bagus banget, dia ambil dua-dua posisinya. Dan sekarang SBTC somehow masih sekuat itu, bertahan 3 orang setelah berhasil di-revive. Dan mereka udah mempunyai resources untuk setidaknya nge-hold pergerakan dari JRC yang juga saat ini belum menguasai zonanya sepenuhnya. Ya, dan satu persatu dari FW juga udah mulai di take down. Ada seorang Naifan juga yang coba untuk dihidupkan kembali, tapi waktunya sudah tidak cukup karena zona juga sudah cukup sakit. Sementara kali ini GD bakal coba untuk berlindung di balik body dari teman-teman FW Esports aja, Sven. Iya, itu si Kiki harusnya di bawah ya, di bawah jembatan, di balik pilarnya itu. Dan sekarang gue penasaran banget kayak gimana JRC bisa dapetin setelah rumah sabun ini itu garasi kecil yang kebetulan lumayan open field dan itu bisa ditatakin dari arah samping, kiri dan juga kanan. Kebetulan Tyson di sana juga bakal menjadi target dari teman-teman FW. Sayangnya Ras terculik oleh Tyson dari SBTC dan sepertinya fokus dari FW Esports juga udah mulai ditujukan ke arah teman-teman dari SBTC. Tapi Kiki bagus banget trading picknya, berhasil dapetin satu. Hand di sana juga bakal coba diambil dan diambil oleh Gear. SBTC puas di peringkat keempat. Genesis Dogma dan JRC Indonesia masuk top 3 kali ini. Oke, serangan datang dari arah JRC menuju arah Genesis Dogma Kiki. Dan Kiki nggak bisa keep up lagi karena memang udah kalah jumlah. FW juga sisa 2, bakal coba diadu aimnya sama Lim. Dengan isi 18, Lim masih bakal coba dikeker. Dipredik terus aimnya, tapi mau nggak mau Alongkan bakal turun. Dibuka keluar, respect-nya bagus banget FW. Tapi sekarang 3 lawan 2 harusnya nggak punya alasan Indonesia untuk kalah. Tapi kali ini kecolongan juga sempat satu orang Vice di sana pick dan bakal dikasih hujan grenade sama Kapten Lim. Dimaju ke depan, Punjib udah sekarat. Masih bakal coba ditunggu dulu. Dan akhirnya ini dia Salah Pesta Indonesia. JRC Aphrodite mendapatkan Boya. Oke, baik.